Awal mula suka desain itu sebenarnya dari kesukaan saya sama musik ya. Dari SMP. Karena dulu kan teman-teman saya kan suka nontonin musik-musik bawah tanah lah ibaratnya kayak gitu. Itu ya paling mabok kayak gitu-gitu. Mabok. Iya. Mabok apa tuh, Pak? Apa ya? Kasih tahu dong, boleh. Apa aja sih sebenarnya? Apa aja masuk dah. Iya, minuman. Ngerokok. Jadi kan di sekolah saya kan di pagar gitu lah. Di depan kan tempat kayak kantin gitu. Nah, biasanya kalau istirahat tuh suka main ke situ. Terus di sampingnya kan kayak ada lorong gitu, nah ngerokoknya di situ. Welcome to podcast Titik Terang. Jadi kali ini tuh podcast Titik Terang perdana tayang. Biar nggak asing, ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama gue Rizal Fadilah. Di perdana tayang podcast Titik Terang ini kita akan menceritakan tentang karir seseorang yang akan memotivasi kalian semua. Siapa sih narasumbernya? Udah ada di samping saya nih, Pak Bima. Halo Pak. Halo. Sekarang kesibukannya lagi apa sih Pak? Kalau mau ini nih Pak. Kenapa? Perkenalkan dulu ke sobat dulu. Titik Terang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bima Maulana, profesi saya sebagai graphic designer dan ilustrator. Kok bisa sih Pak pertama suka dengan desain gitu? Awal mula suka desain itu sebenarnya dari kesukaan saya sama musik ya. Dari SMP. Karena dulu kan teman-teman saya kan suka nontonin musik-musik bawah tanah lah ibaratnya kayak gitu. Kok bisa Pak dari musik tuh ke desain gitu? Gimana ya? Sebenarnya saya mikirnya dulu kalau saya mau ngambil kuliah musik, saya mikir ke depannya bakalan jadi apa gitu. Bapak lulus kuliah tuh tahun berapa Pak? Saya lulus kuliah tahun 2020. Kalau awal masuknya 2013. Saya sempat pindah juga kuliahnya. Selama kuliah Pak bisa dikasih tahu dong ke teman-teman ngapain aja sih selama kuliah? Ada nggak sih Bapak kuliah tuh nakal-nakalnya gitu? Kalau dibilang nakal nggak tahu nakal apa enggak ya. Gimana tuh Pak? Emang? Jadi saya kuliah kan 2013. Saya ngambil jurusan fotografi di salah satu kampus di Bandung lah gitu. Kalau kenakalan ya itu awal kuliah dari Ngapain aja tuh Pak? 2013 sampai 2015. Ngapain aja kenakalannya Pak? Ya saya nggak masuk kuliah. Saya datang ke kampus tapi nggak masuk ke kelas. Nongkrong aja. Nongkrongnya di mana Pak? Jadi kampus saya itu ada kayak halte di depannya gitu kan. Terus? Nah nongkrongnya di situ aja tuh. Ngapain tuh nongkrong situ ngapain aja Pak? Ya paling ngopi, ngobrol gitu-gitu lah. Masa ngopi doang sih Pak? Selain itu ya paling mabok kayak gitu-gitu. Mabok. Iya. Mabok apa tuh Pak? Apa ya? Kasih tahu dong boleh. Apa aja sih sebenarnya? Apa aja masuk dah? Iya minuman, lebih ke minuman sih, nggak yang aneh-aneh. Nggak yang aneh-aneh. Iya nggak yang aneh-aneh. Mabuk saya mabuk. Ada lagi nggak? Nggak ada, kalau kuliah mah nggak ada. Nggak ada. Cuman Udah. mabuk aja. Iya. Untuk mabuk lah ya. Iya untuk mabuk lah. Terus? Itu juga kesusahan kan, soalnya kan nggak beli sendiri. Maksudnya ya PT-PT. iya sama teman kayak gitu-gitu. Terus Bapak selama kuliah itu berapa tahun Pak di situ Pak? Selama kuliah saya Di mana kuliahnya di mana? yang pertama fotografi kan di daerah Setiabudi. Setiabudi. Itu dari 2013 sampai 2015. Terus? Kemudian saya pindah ke daerah Suci. Itu ngambil beda jurusan, itu ngambil DKV, desain grafis. Ya dari 2016 sampai 2020. Ya. Alasan Bapak pindah tuh pindah tempat kuliah? Karena kurang cocok kayaknya ya. Terus kedua ya karena itu faktor saya udah ketinggalan sama teman-teman saya. Nilai saya udah nggak ada, saya mau ngelanjutin kan males. Oke, terus pindah ke kampus tuh kampus mana Pak? Di daerah ini deh, Suci. Jadi di Bandung ya. Terus di daerah itu udah bener-bener aja tuh Pak, nggak ada. Udah benar-benar kuliah di situ. Iya, udah nggak nakal, udah nggak nongkrong. Ya nongkrongnya masih lah, tapi waktu kuliah ya kuliah gitu, udah nggak main lagi, nggak bolos kuliah gitulah. Oke, teman-temannya juga udah ini ya. Iya, teman-temannya kan baru, jadi lingkungannya baru gitu kan. Nggak sama yang teman-teman bangsat yang kemarin ini. Iya. Jadi udah berubah gitu.
Terus abis kuliah lulus tahun berapa berarti Pak? Habis kuliahnya 2020 ya, terus saya masih di Bandung tapi kerja di salah satu toko kaos musik di Bandung. Di Bandung toko Iya. kaos musik. Iya, di daerah Sebagai apa, Pak? Buah Batu. Iya. Sebagai apa? Sebagai graphic designer. Graphic designer. Jadi di sana tuh ngerjain kayak buat konten, terus buat sosial media gitu-gitulah. Kontennya tuh kayak buat graphic design tuh konten kayak gimana Pak? Ya kayak buat promosi iya. gitu. Oke, ada nggak sih Pak keluh kesahnya nih sebagai dari graphic design? Sebenarnya banyak ya. Keluh kesahnya paling waktu aja sih, seringnya deadline gitu. Waktu doang. Iya. Kebanyakan sih kayak gitu. Terus abis dari graphic design Kemudian ada kerja kemana? saya bertahan cuma 1 tahun. Bertahan 1 tahun. Iya, itu sebelumnya saya cuma karena apa Pak? karena saya jenuh aja. Jenuh. Saya datang pagi, pulang sore, tapi ngerjainnya gitu-gitu aja gitu. Kayak kurang banget lah ya. Iya, kurang saya banget gitu. Sedangkan kan saya nggak suka yang kayak gitu-gitu. Oke, terus jadi pindah itu tahun berapa itu Pak kerja di situ? 2000 selesai ini kuliah. Selesai kuliah 2000, langsung iya. nyari kerja Akhir ya? 2020 ya. Oke, terus Sampai itu 2021 akhir ya. 2021 akhir. Terus pindah kemana Pak? Sebelumnya saya nggak pindah, saya pindah. mutusin buat freelance karena Freelance. kan waktu 2021 kan sempat ada Covid. virus itu ya, Covid itu kan. Jadi saya milih lebih ke freelance aja ngerjainnya. Selesai Lebih ke- Covid baru lanjutin lagi tuh Pak. Enggak, sebelum itu kan saya kayak susah dapat klien lah ibaratnya. Sudah dapat klien. Susah dapat klien, terus tiba-tiba saya ditawarin sama saudara saya buat ngajar di sekolah SMK. Sekolah mana Pak? SMK mana? Ya adalah di salah satu SMK di Depok gitu. Terus dari Awalnya kan saya nggak langsung mau dong, soalnya kan saya nggak ada basic pendidikan kayak gitu oke. kan. Ya tapi mau nggak mau, saya pengen nyobain sambil nunggu yang lain gitu. mencoba hal-hal baru ya. Kayak gitu. Berarti langsung ngajar di sekolah itu. Mm-mm. By the way pas masih sekolah masih ada nakal-nakalnya nggak sih Pak? Waktu sekolah ya, kayaknya saya Udah mulai nakal-nakal gitu. nakal banget ya kayaknya. Nakal Kalau banget. sekolah iya. Apa aja tuh nakal? Nggak tahu nakal apa enggak ya, ini kayaknya menurut saya aja. Nakal apa aja tuh Pak? Ngapain aja gitu? Ya Kalau boleh tahu biasa mah. anak-anak lah nggak masuk sekolah. Pokoknya Sekolah saya bolos benci banget yang namanya sekolah. Bisa benci banget gitu Pak. Benci banget. Kenapa? Ngapain sih sekolah-sekolah? Sama kayak gurunya atau sama apanya Pak? nggak sama gurunya, Sama saya nggak pernah. benci sama pelajarannya. Saya tuh nggak pernah ngelawan guru sama sekali. Nggak pernah lawan. Saya tuh nakal buat saya sendiri bukan buat yang lain gitu. Paling dampaknya ke orang tua gitu kan. Ya karena kaliannya gitu, paling bolos terus ya kalau malam Ngapain? ya Mabok, nongkrong, musik, mabok. mabok gitu-gitulah. Oke. Iya. Itu Bapak sekolah pas masih sekolah di mana? Di Kalimantan. Di Saya Kalimantan. dari SD sampai SMA masih di Kalimantan. Di Kalimantan Bapak berarti tinggal sama siapa di situ? Sama orang tua. Sama orang tua. Iya, Terus SMP di Kalimantan juga. di Kalimantan. SMP masih itu Pak nakal-nakal gitu. Nah, saya bisa dibilang nakal mungkin dari SMP kelas 2. SMP kelas 2. Iya. Pertama kali yang saya lakuin mungkin ngerokok lah. Ngerokok. Jadi kan di sekolah saya kan di pagar gitu lah. Mm-mm. Di depan kan tempat kayak kantin gitu. Nah, biasanya kalau istirahat tuh suka main ke situ. Terus di sampingnya kan kayak ada lorong gitu, nah ngerokoknya di situ. Ngerokok di situ di luar. Iya. Wajar lah. Amat- Gimana anak-anak Iya, kecil itu sama pada ngerokok ya? teman-teman. Anak zaman sekarang banyak Pak yang kayak gitu Pak. Iya. Yang ngerokok kayak gitu. Masnya juga ngerokok ya? Iya kan? Saya emang enggak. Oh, enggak. Enggak. Saya enggak ngerokok. Terus Pak, Kenapa? habis SMP, SMA-nya? SMP. Nah, itu SMP lulus tahun berapa berarti? saya lupa lagi ya tahun berapa. 2007 2008 nih kayaknya. Berarti lanjut SMA apa lanjut SMK? SMA. Iya, awal mula saya masuk SMA tuh swasta. Swasta. SMA Islam di sana. Karena masuk siang kemudian kan saya nggak suka. Masih di daerah Kalimantan. Masih di Kalimantan. SMA Islam. Iya. Jurusan apa Pak? Jurusan IPS dong pasti. IPS. Ya kali IPA saya. Terus selama SMA masih kayak ada nakal. Makin nakal kayaknya ya, Makin bisa nakal. bisa saya bilang makin nakal kayaknya mungkin. Ngapain itu tambah Pak? Nakal. Ya minumnya makin kuat Makin kayak gitu gacor. sih. Iya, makin kayak gitu. Teman-temannya makin
banyak Dari gitu. faktor lingkungan juga sih Pak kayak gitu. Iya pasti. Terus lulus SMA tertarik sama Itu digital design. mm-mm. Oke. Awal mula suka musik kayak gimana tuh Pak? Karena lingkungan sih, teman-teman saya tuh tiap minggu kan di sana biasanya ada acara, ya pasti nonton. Acara apa tuh Pak kayak gimana? Acara musik ya, musik keras gitulah bisa dibilang, musik bawah tanah gitu. Iya. Terus dari situ makanya Dari situ tertarik. terus-terusan sampai sekarang kan bisa dibilang. Bisa dari musik tuh bisa sampai tertarik nih Pak ke desain itu. Ke desain ya, karena saya mikirnya kalau saya kuliah ngambil jurusan musik, saya nggak tahu kedepannya bakalan gimana. Ya mungkin buat orang belum bisa ngeliat ke depannya iya gimana belum gitu. Tapi kalau saya ngambil desain kan ya saya bisa jadi desainer kayak gitu. Tahu lah ke depannya bisa jadi apa gitu. Walaupun nggak jauh kaitannya sama musik, tapi kan saya masih bisa berkontribusi gitulah sama band-band kayak gitu, kayak bisa bikin artworknya ya kayak gitu kan bisa. Awal mula rambut tuh Pak gondrong kayak gitu. Kenapa ya? Ya karena itu Ngikutin seni aja. Iya, gitu. influencer gitu lah. Influencer. Lebih ke musik gitu. Lebih ke musik. Kalau boleh tahu idolanya siapa tuh Bapak? Punya idola kan masih? Iya, banyak sih kalau ngomongin idola mah. Banyak pasti. Siapa ya, sebutin boleh satu gitu. Contohnya apa ya? Stone Roses mungkin. Stone Roses. Kenapa bisa idola sama dia Pak? Bisa mengidolakan dia? Ya karena musiknya enak ya, cocok buat saya aja ya. Dari liriknya, terus artworknya kayak gitu. Project pertama sebagai freelance tuh apa Pak? Project pertama sebagai desainer. Apa ya? Saya bikin ngedesain clothingan teman saya. Kaos. Clothingan teman. Iya. Terus project tersusahnya? Tersusah, kayaknya semuanya susah deh. Semuanya susah? Iya, kayaknya semuanya susah deh. Yang termahal gitu Pak, project. Yang termahal, saya bikin cover. Bikin box set sih, lebih bikin ke box set. Box set gimana? Salah satu band di Bandung. Band di Bandung? Iya, bikin box set. Box set tahu? Enggak. Box set tuh jadi kotak box set. Bahannya tuh kayak kayu gitu, ya bisa yang lain juga sih. Jadi isinya tuh kayak ada album, merchandise sama tumbler bisa, mug bisa gitu. Udah gitu doang. Iya dalam. Pertanyaannya terakhir nih Pak. Kasih dong motivasi nih buat teman-teman kita semua. Waduh, motivasi apa tuh? Apa ya? Sebenarnya saya kurang cocok aja gitu ngasih motivasi buat teman-teman ini titik terang. Karena saya mikirnya apa ya? Saya belum pantas aja gitu. Tapi kalau pesan ya Bapak kan lebih berpengalaman. Iya buat teman-teman yang nonton mungkin ya. Kalau tayang ini jangan nyanyain waktu lah. Kalau emang ada waktu saat itu ya langsung dikerjain aja, nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Jangan buang-buang waktu lah buat hal yang aneh gitu. Terima kasih Pak udah datang nih ke titik terang. Iya sama-sama. Kedepannya nih tambah sukses Bapak. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman titik terang udah nonton podcast ini sampai terakhir walaupun nggak jelas podcastnya. Udah.